Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pertemuan kedua pembelajaran bahasa Arab. Ustazah Hikmah, mohon maaf. Ustazah Hikmah tidak bisa hadir di sekolah pada hari ini, maka pembelajaran bahasa Arab kita laksanakan dengan online melalui video pembelajaran di YouTube. Baik, anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar membaca teks bahasa Arab. Belajar membaca dan memahami isi dari teks bahasa Arab dengan tema sama seperti tema yang pekan lalu, yaitu unwanu atau alamat. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita juga harus membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita baca doanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan mengenalkan beberapa mufrodat atau kosakata. Sebelum kita berlatih untuk menerjemahkan, membaca sekaligus menerjemahkan sebuah teks bahasa Arab ya. Mufrodat yang pertama. Mufrodatnya dibaca al-unwanu. Al-unwanu itu kata dasar bahasa Arab yang memiliki arti alamat ya. Al-unwanu artinya alamat. Itu adalah kata dasar. Nah, kata al-unwanu ini bisa berubah bentuk. Seperti yang kita pelajari waktu kita PTM ya, Nak. Ketika kata unwanu ditambahkan dengan ya sukun, kemudian harokat nunnya kita rubah menjadi kasroh, maka berubah menjadi unwani, artinya berubah menjadi alamatku. Kemudian unwanu ketika berubah menjadi unwanuka, maka maknanya juga berubah menjadi alamatmu laki-laki. Berarti maksudnya yang diajak ngobrol, yang diajak bicara itu teman laki-laki atau orang dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi alamatmu laki-laki, unwanuka. Nah, kemudian ketika berubah menjadi unwanuki, harokat fathah berubah menjadi kasroh, unwanuki. Maka artinya berubah juga menjadi alamatmu perempuan. Maksudnya berarti yang diajak bicara perempuan. Kemudian ketika berubah menjadi unwanuha, maka berarti menceritakan orang lain alamatnya. Baik dia yang diceritakan laki-laki maupun perempuan. Unwanuha alamatnya. Jadi unwanu artinya alamat. Unwani artinya alamatku. Unwanuka alamatmu laki-laki. Unwanuki alamatmu perempuan. Dan unwanuha artinya alamatnya. Berarti kita menceritakan alamat seseorang kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada kata baitun. Kata dasar baitun artinya rumah. Nah, kata baitun bisa berubah bentuk juga menjadi baiti yang artinya rumahku, baituka yang artinya rumahmu laki-laki, baituki yang artinya rumahmu perempuan, dan baituha yang artinya rumahnya. Ya. Kemudian ada hatifun. Hatifun artinya telepon.
telepon. Nah, telepon ini bisa berubah bentuk juga. Dari hatifun menjadi hatifi, artinya teleponku. Hatifika artinya teleponmu laki-laki. Hatifiki artinya teleponmu perempuan. Dan hatifiha artinya teleponnya. Kemudian ada kata madrasatun yang artinya sekolah. Madrasatun sama seperti kata yang sebelumnya juga berubah bentuk. Apabila menjadi madrasati artinya sekolahku. Madrasatuka artinya sekolahmu laki-laki. Madrasatuki artinya sekolahmu perempuan. Dan madrasatuha artinya sekolahnya. Kemudian ada kata ismun yang artinya nama. Ismun ketika berubah menjadi ismi artinya adalah namaku. Ismuka artinya namamu laki-laki. Ismuki artinya namamu perempuan. Dan ismuha artinya namanya. Kemudian ada sodiqun yang artinya sahabat atau teman laki-laki. Nah, kata sodiqun bisa berubah menjadi sodiqi. Kita berkata bahwa dia adalah teman laki-laki kita, teman laki-lakiku. Sodiquka, teman laki-lakimu, laki-laki. Jadi maksudnya gini, orang yang sedang kalian ajak bicara adalah laki-laki. Nah, laki-laki tersebut memiliki teman laki-laki. Kemudian sodiquki, teman laki-lakimu perempuan. Orang yang sedang kalian ajak bicara adalah seorang perempuan dan perempuan ini memiliki teman laki-laki. Sodiquha, teman laki-lakinya. Kita menceritakan seseorang yang memiliki teman laki-laki. Kemudian ada tadi kan sodiqun, teman laki-laki. Sekarang ada sodiqotun, teman perempuan. Sodiqotun berubah menjadi sodiqoti, artinya teman perempuanku. Sodiqotuka, teman perempuanmu laki-laki. Seorang laki-laki yang sedang kalian ajak bicara memiliki teman perempuan. Sodiqotuki, teman perempuanmu perempuan. Jadi seorang perempuan yang sedang kalian ajak bicara memiliki teman perempuan. Kemudian sodiqotuha, teman perempuannya. Kalian menceritakan bahwa seseorang memiliki teman perempuan. Kemudian kosakata yang lain, ada ana yang artinya saya. Kemudian ada syari'un, ini sudah kita pelajari pekan lalu yang artinya jalan. Kemudian ada rokmu yang artinya nomor. Ada hadza dan hadhihi, artinya sama-sama ini, tapi hadza digunakan untuk benda yang mudzakkar atau laki-laki dan hadhihi untuk benda yang perempuan. Ciri-cirinya benda yang laki-laki tidak ada tak marbutah di belakangnya. Kalau yang perempuan ada tak marbutahnya. Contohnya rokmu itu mufradat laki-laki karena tidak ada tak marbutah. Tadi yang perempuan itu contohnya ini dia. Sodiqotun, ada tak marbutah, dia perempuan. Maka menggunakan hadhihi sodiqotun, ya. Sementara yang laki-laki karena tidak ada tak marbutahnya menggunakannya hadza sodiqun. Tuh. Hada dan hadhihi artinya sama-sama ini, tapi yang hadza digunakan untuk laki-laki dan yang hadhihi digunakan untuk perempuan. Kemudian ada huwa dan hiya. Huwa dan hiya artinya sama-sama dia, tapi huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan. Misalnya kalian ingin menceritakan ayah kalian, huwa abi, dia ayahku. Ismuhu Zainal, namanya Zainal. Atau kalian ingin kalau menceritakan ibu, hiya ummi, dia ibuku. Ismuha Maryam, namanya Maryam. Ya. Jadi huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan. Kemudian ada tilmizun dan tilmizatun. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 2. Tilmizun artinya murid laki-laki dan tilmizatun artinya murid perempuan. Ada fi, kata tunjuk fi yang artinya di. Kemudian ada qaribun, artinya
dekat. Kemudian ada mina, artinya dari. Ada ma, artinya apa? Hal, artinya apakah? Madrasatil ibtidaiyah al-hukumiyah, artinya sekolah dasar negeri. Kemudian ada madrasatil ibtidaiyah ahliyah, sekolah dasar yang swasta. Nah, sekarang kita berlatih membaca sebuah teks bahasa Arab dan mencoba menerjemahkannya bersama-sama ya. Nah, yang pertama ini. Ismi Hasan. Tadi ismi artinya apa, nak? Anak soleha? Ismi artinya, kan ismun artinya nama. Ismi ditambahin ya sukun berarti artinya namaku. Ismi Hasan. Namaku Hasan. Ana artinya apa, Ana? Ana artinya saya. Ana, saya, tilmizun, murid laki-laki. Jadi Hasan adalah seorang murid laki-laki. Ismi Hasan, namaku Hasan. Ana tilmizun, saya murid laki-laki. Fi artinya di. Al-madrasatil ibtidaiyah, al-madrasati sekolah, ibtidaiyah dasar, sekolah dasar. Al-islamiyah, Islam, sekolah dasar Islam. Al-hukumiyah, negeri, sekolah dasar Islam negeri. Al-madrasatu fi syari' Soekarno. Al-madrasatu sekolah fi di syari' jalan Soekarno, nama jalannya Soekarno, berarti sekolahku di Jalan Soekarno. Sebentar, saya ganti. Oke, ini aja. Ya, kita ulangi ya. Ismi Hasan. Ismi, namaku. Hasan, namanya Hasan. Jadi ismi Hasan, namaku Hasan. Ana tilmilun, saya seorang murid laki-laki. Fil madrasati, di sekolah. Al-ibtidaiyah, sekolah dasar. Islamiyah, Islam. Hukumiyah, negeri. Jadi ana tilmilun, saya seorang siswa. Fil madrasatil ibtidaiyah Islamiyah hukumiyah, di sekolah dasar Islam negeri. Saya, namaku Hasan, saya seorang siswa laki-laki di sekolah dasar Islam negeri. Kemudian al-madrasatu, sekolah, fi di syari' jalan Soekarno, rokmu asyaratin, nomor 10. Sekolah di Jalan Soekarno, rokmu asyaratin, nomor 10. Warokmu hatifi, dan nomor teleponku, ya, dari hatifun menjadi hatifi, dan nomor teleponku 0285 Syifrun Isnin Tamaniyatun Khamsatun 412575 Arba'atun Wahidun Ithnani Khamsatun Sab'atun Khamsatun. Hadza baiti. Apa bait? Hadza artinya? Hadza artinya ini, baiti dari kata baitun menjadi baiti yang artinya rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti, rumahku. Qoribun, dekat, rumahku dekat. Minal madrasati, mina dari al madrasati, sekolah, dari sekolah. Jadi hadza baiti, ini rumahku. Baiti qoribun, rumahku dekat. Minal madrasati, dari sekolah. Baiti, rumahku. Fi, di syari' Ahmadiyani rokmu salasatin. Baiti, rumahku. Fi, di syari' jalan Ahmadiyani, nama jalannya. Rokmu salasatin, nomor 3. Jadi rumahku di jalan Ahmadiyani nomor 3. Jadi tadi sudah ya, ini yang bercerita namanya Hasan. Dia seorang siswa laki-laki di
sekolah dasar Islam negeri. Sekolahnya itu dekat dengan rumahnya dan sekolahnya itu ada di Jalan Soekarno nomor 10. Nomor teleponnya adalah 0285412575. Rumahnya Hasan itu dekat dengan sekolah dan rumahnya itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Jadi sekolahnya itu di Jalan Soekarno nomor 10, rumahnya di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Kemudian lanjut ke naskah selanjutnya. Hadza sodiqi. Hadza ini sodiqi berasal dari kata apa tadi? Sodiqun. Sodiqun artinya teman laki-laki. Menjadi sodiqi jadi artinya teman laki-lakiku. Ismuhu Husain. Ismuhu dari kata ismun berubah menjadi ismuhu artinya namanya. Namanya Husain ya. Jadi Hasan punya teman laki-laki namanya Husain. Huwa tilmizun. Dia laki-laki. Tilmizun murid laki-laki. Fil madrasatil ibtidaiyah islamiyah ahliyah. Al madrasati artinya sekolah. Ibtidaiyah dasar. Islamiyah Islam, ahliyah swasta. Jadi, dia seorang murid laki-laki di sekolah dasar Islam swasta. Al-Madrasatu fi Syari' Imam Bonjol Rokmu Khomsatin. Al-Madrasatu sekolah fi di Syari' jalan Imam Bonjol nama jalannya Rokmu nomor Khomsatin nomor 5. Jadi al-madrasatu sekolah fi syari' di jalan Imam Bonjol, jalan Imam Bonjol, rokmu khomsah nomor 5. Rokmu hatifiha nomor teleponnya. Kita baca nomornya sifrun, isnan, samaniyatun, khomsatun, sab'atun, wahidun, khomsatun, salasatun, tis'atun, dan isnan 0285715392. Wabaitu Husain fi Syari' dan rumahnya Husain fi di Syari' jalan Hasanuddin. Jadi rumahnya Husain itu ada di jalan Hasanuddin. Rokmu salasatin nomor Salasatin 3, nomor 3. Rumahnya Husain di Jalan Hasanuddin nomor 3. Ya, jadi Hasan menceritakan teman laki-lakinya yang bernama Husain. Husain itu sekolah di sekolah dasar Islam swasta. Sekolahnya Husain ada di Jalan Syari' Imam Bonjol nomor Khomsah. Nomor teleponnya Husain 0285715392. Dan rumahnya Husain itu ada di Jalan Hasanuddin nomor 3. Nah, kita lanjut ke teks selanjutnya. Wa hadhihi sodiqati dan wa artinya dan hadhihi ini untuk perempuan sodiqati dari kata sodiqotun yang artinya teman perempuan dan ini teman perempuanku. Wahadhihi dan ini sodiqoti teman perempuanku. Ismuha Aisyah. Ismuha Aisyah namanya Aisyah. Hiya tilmizatun. Hiya dia perempuan, tilmizatun murid perempuan. Dia murid perempuan fil madrasati di sekolah al-ibtidaiyah dasar Islamiyah Islam hukumiyah negeri ya. Jadi si Aisyah ini seorang siswa perempuan, dia bersekolah di sekolah dasar Islam negeri. Wa unwanu baitiha dan alamat rumahnya baitiha dari kata baitun menjadi baitiha rumahnya. Wa unwanu baitiha wa dan unwanu alamat baitiha alamatnya dari kata baitun.
Dan unwanu alamat baitiha rumahnya. Dari kata baitun yang artinya rumah, baitiha menjadi rumahnya. Dan alamat rumahnya di syari' jalan Sudirman, Rokmu sama niatin nomor 8. Ya. Jadi coba kita simpulkan teks ini. Teks ini diceritakan oleh Hasan. Dia seorang murid laki-laki di sekolah dasar Islam negeri. Sekolahnya ada di Jalan Soekarno nomor 10. Nah, kemudian nomor teleponnya Hasan adalah 0285412575. Nah, rumahnya Hasan itu dekat dengan sekolah. Rumahnya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Terus Hasan punya teman laki-laki, namanya Husain. Dia juga seorang murid laki-laki, tapi Husain sekolahnya di sekolah dasar Islam swasta. Sekolahnya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 5. Nomor teleponnya Husain 0285715392. Nah, rumahnya Husain ada di Jalan Hasanuddin nomor 3. Nah, si Hasan juga punya teman perempuan namanya Aisyah. Dia murid perempuan di sekolah dasar Islam negeri. Nah, alamat rumahnya Aisyah ada di Jalan Sudirman nomor 8. Begitu cara membaca teks bahasa Arab. Kita terjemahkan satu-satu per kata sesuai dengan mufradat yang telah Ustazah Hikmah berikan. Nah, kan Ustazah Hikmah sudah menjelaskan isi teksnya, sudah kita jelaskan bersama-sama, kita baca dan kita terjemahkan, kita pahami bersama. Sekarang tugasnya anak Ustazah Hikmah adalah mengerjakan pertanyaan ini. Ma unwanu madrasati Hasan. Ma tadi di mufradat artinya apa? Apa ya? Ma artinya apa? Unwanu artinya alamat. Madrasati sekolah Hasan. Apa alamat sekolahnya Hasan? Dan seterusnya. Kalian jawab sesuai dengan teks yang tadi telah Ustazah Hikmah berikan. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Seperti biasa, setelah belajar kita juga harus baca doa terlebih dahulu. Kita baca doanya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya anak-anak soleh-solehah.